Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para dosen, para pengurus Dewan Kemakmuran Masjid Salman, para mahasiswa dan jamaah sekalian, alhamdulillah pada malam hari ini kita memasuki malam yang ke-10. Baru saja maghrib tadi kita berbuka puasa hari yang ke-9. Alhamdulillah saya secara pribadi bisa bersilaturahim keliling ke berbagai tempat, termasuk pada malam hari ini silaturahim ke Masjid Salman untuk taraweh bersama-sama. Tadinya mau bawa kejutan karena maghrib tadi saya selesai buka puasa bersama dengan 2.000 anak yatim lebih, mau membawa Ustaz Yusuf Mansur. Beliau sudah bersedia jadi imam Isya dan imam Taraweh dengan suaranya yang unik, lagu Al-Qur'annya juga yang unik. Saya nggak paham lagu apa, lagu Nusantara kelihatannya. Tetapi mendadak ditelepon oleh istrinya, kata dia ada yang urgen, harus pulang. Jadi ianya itu 15 menit, 15 kemudian tidak lagi, dia sudah pulang meninggalkan kota Bandung. Hadirin sekalian berbahagia, tentu ketika kita berislam, tahapan-tahapan Islam kita harus jelas, dan setiap kali kita menapaki hari-hari baru, minggu baru dan tahun-tahun baru, maka tentu saja kita harus ada peningkatan demi peningkatan. Kita akan segar, kita akan ceria menghadapi hari-hari ke depan manakala setiap hari itu ada peningkatan kehidupan. Baik itu sisi ruhani kita ataupun sisi keilmuan dan pemikiran kita meningkat, bertambah. Termasuk juga sisi materi kita makin hari makin bertambah, makin sejahtera, dan infaknya pun makin besar. Saat ada pengembangan diri, perkembangan yang baik seperti itu, baik tahapan perkembangannya linear ataupun kuantum, gak ada masalah. Yang penting setiap saat ada pengembangan demi pengembangan supaya hidup kita terus tersegarkan. Biasanya ketika ada stag, disitulah seringkali ada kehidupan kita yang kurang kita sukai dan dampaknya pada kejiwaan tidak terlalu membahagiakan. Begitu seorang ulama mengatakan pada abad 6 Hijriah yang lalu, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang manusia harus terus ada peningkatan. Hadirin sekalian, oleh karenanya harus jelas tahapan-tahapan kehidupan keislaman kita. Tahapan pertama adalah tahapan afiliasi, tahapan iltizam, tahapan komitmen, di mana kita, hadirin sekalian, memantapkan komitmen kita hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memegang teguh ajaran Allah Subhanahu wa taala dan tidak ajaran yang lain. Karena hanya ajaran inilah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang Allah akui, yang Allah ridhoi, yang menyebabkan para penganutnya mendapatkan rahmat Allah di dunia, tidak hanya di dunia sampai ke akhirat kelak nanti, hanyalah yang mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hadirin sekalian, tahapannya adalah tahapan komitmen, bahwa kita meyakini hanya Islamlah jalan kebenaran yang akan mampu menghantarkan manusia selamat dunia dan akhirat
secara berkelanjutan. Wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam sebagai jalan hidup, selain Islam sebagai agama, Allah menegaskan tidak akan diterima sama sekali. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di hari akhirat kelak nanti termasuk orang-orang yang merugi. Itulah tahapan komitmen dan iltizam kita. Hadirin sekalian, insyaallah manakala komitmennya kokoh seperti ini, tentu langkah-langkah keislaman ke depan akan semakin jelas. Tentu saja ada manhaj kehidupan yang lain dan kita diharuskan bertoleransi dan manusia diberi kebebasan untuk memilih. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam beragama. Agama ini sangat rasional. Oleh karena itu perlu kecerdasan, perlu tahapan kesejahteraan tertentu. Insya Allah pada saat manusia cerdas, terdidik, kemudian pada saat yang bersamaan tidak ada tekanan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan, dan ada pada posisi kesejahteraan yang cukup memadai, pada saat itulah manusia ada pada posisi rasionalitasnya yang paling tajam. Disitulah sesungguhnya manusia diuji. Mau milih yang mana? Pada saat situasi normal, pada saat situasi ada pada situasi sadar secara menyeluruh, sehingga dia diminta untuk memilih pilihan-pilihan sadarnya. Milih Islamkah atau milih selain Islamkah? Itu hadirin sekalian. Tentu ketika sebagian manusia tidak memilih Islam, tentu tidak masalah, tapi konsekuensi logisnya di hari akhirat Allah tentukan. Sebagaimana ketika seseorang memilih Islam, konsekuensinya insya Allah konsekuensi kebaikan sampai ke akhirat kelak nanti, ke surga nanti. Itu hadirin sekalian. Jadi mudah-mudahan saya ada di hadapan para mahasiswa dan masyarakat terdidik, sehingga saya ada di hadapan manusia-manusia muslim yang paling rasional untuk memilih jalan kehidupan yang terbaik menuju terminal akhir kehidupannya di akhirat kelak nanti, yaitu surga yang kita cita-citakan bersama-sama. Amin. Itulah tahapan yang pertama. Inilah tahapan keimanan dan tahapan beramal soleh. Para ulama menyebutnya dengan tahapan komitmen, iltizam, afiliasi. Juga para ulama menyebutkan bahwa tahapan ini adalah tahapan di mana seseorang sampai pada kesalehan individual. Kira-kira dengan kesalehan seperti ini seseorang insya Allah kalau bertahan sampai wafat tiba, insya Allah wafat dalam keadaan iman dan Islam, insya Allah ujungnya adalah surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita sebagai manusia yang punya idealisme, punya cita-cita yang lebih tinggi, kan tidak ingin hanya sekedar surga. Kita ingin surga yang lebih tinggi. Sebab di surga juga ada tahapan-tahapan, ada kelas-kelas tersendiri. Kita ingin tahapan Firdaus, tahapan yang dihuni oleh para nabi dan para rasul. Manakala tahapan surgawi yang ingin kita lakukan, yang ingin kita dapatkan seperti itu, maka ternyata Allah menyuruh kepada kita untuk tidak sekedar iltizam yang berakibat pada kesalehan individual, tetapi Allah menginginkan kesalehan individual, iltizam tersebut berubah menjadi komitmen-komitmen yang lebih besar, yaitu komitmen untuk menyebarkan Islam ke masyarakat yang lain dan berkontribusi setinggi-tingginya untuk Islam dan kaum muslimin. Dan pada tahapan inilah seseorang disebut seseorang yang sudah mencapai kesalehan sosial. Kesalehan sosial ini tahapan yang paling tinggi. Tahapan di mana seseorang mampu mentransformasikan kesalehan individunya menjadi kesalehan sosial dalam berbagai bentuk kesalehan sosial. Ulama menyebutkan kesalehan sosial ada dua tahap. Tahap pertama adalah tahapan di mana seseorang tidak hadir
dalam keimanan dan amal solehnya dengan kesendirian, tetapi dia mengajak sebanyak-banyaknya orang lain supaya beriman dan soleh sebagaimana dia. Itu hadirin sekalian. Dan mengajak orang supaya beriman dengan benar dan beramal soleh ini harus sangat cepat. Harus sangat cepat. Sebab hadirin sekalian, modal dasar seseorang untuk masuk surga adalah manakala seseorang wafat dalam keadaan iman dan Islam kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala ma kana alaihi minal amal. Amalnya seperti apapun, itu urusannya urusan kelas surga. Tapi syarat surga adalah seseorang saat wafat menghadap Allah Subhanahu wa taala pada posisi komitmen, pada posisi kesalahan individual. Oleh karena itulah, hadirin sekalian, pada tahapan yang kedua di mana kita mulai mengejawantahkan kesalehan sosial dengan mengajak sebanyak-banyaknya orang untuk maju, untuk masuk ke agama Allah, itulah tahapan sosial yang harus kita laksanakan. Dan tentu saja dalam bahasa kita menyebut dengan tahapan dakwah. Mari kita dakwahi diri kita, dakwahi keluarga kita, dan dakwahi seluruh orang yang mungkin kita dakwahi dengan cara yang mungkin kita laksanakan dan lakukan bersama-sama. Jadi kalau urusan dai bukan urusan kiai, bukan urusan seseorang yang bisa berceramah, tapi semua yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dan sudah melaksanakan amal solehnya sesuai dengan kemampuan masing-masing, maka dia bertugas menjadi dai, mengajak orang lain seperti dia menuju Islam rahmatan lil alamin. Islam yang utuh, Islam yang universal, Islam yang menyeluruh, yang mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan manusia di muka bumi ini. Hadirin sekalian, pada tahapan dakwah ini mari kita laksanakan dengan baik, sebab kita ingin menyambut janji Allah kepada kita semuanya melalui sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Wallahi la yablughanna hadzal dinu ila ma balagha lailu wan nahar." Demi Allah, agama ini akan sampai kepada seluruh pelosok yang ada siang dan malam. Itulah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janji Allah lewat lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat dari sekalian bagaimana jalannya umat Islam. Kalau sekarang ada kajian keislaman di Nusantara ya. Mungkin ini juga ada kaitan dengan Nusantara, tetapi lebih jauh sebelum Islam tiba ke Nusantara. Saat Nabi diutus sebagai Nabi, saat Muhammad diutus sebagai Nabi dan Rasul, dan beliau hadir di Mekah dan di Madinah, beliau saat wafat meninggalkan para sahabat Nabi dengan kualitas paling prima, gelarnya radhiyallahu anhu. Tidak ada yang bergelar radhiyallahu anhu selain para sahabat Nabi. Tidak mungkin ada seseorang fulan orang sunnah Asep radhiyallahu anhu, nggak mungkin. Tentu radhiyallahu anhu dalam arti semoga Allah meridhoi, dalam arti doa iya. Tapi dalam arti gelar, yang berhak menyenang gelar radhiyallahu anhu hanyalah para sahabat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, para sahabat Nabi yang ada yang ditinggalkan Nabi saat Nabi wafat jumlahnya kurang lebih antara 120.000 sampai dengan 125.000. Dan pada saat yang bersamaan jumlah penduduk bumi saat itu antara 120.000 sampai dengan antara 125 juta, antara 120 juta sampai dengan 125 juta. Itulah penduduk bumi saat itu. Jadi hadirin sekalian, Rasulullah berhasil mengislamkan 1/mil dari jumlah penduduk yang ada. Tetapi hadirin sekalian, sejarah mencatat tidak ada agama yang paling cepat penyebarannya selain daripada agama Islam. Sekarang sudah mencapai 2 miliar di antara 7,4 miliar manusia di muka bumi ini. Kira-kira 14% penghuni dunia sudah beragama Islam. Padahal Rasul bersabda bahwa agama ini akan sampai kepada semua pelosok yang ada siang dan malam. Saya kira semua pelosok ada siang dan malam, termasuk kutub utara maupun selatan, cuman siangnya 6 bulan, malamnya 6 bulan. Semuanya kena siang dan malam. Dan semuanya akan sampai agama ini pada saatnya. Hadirin sekalian berbahagia, para pakar barat maupun timur mengatakan bahwa saat ini betul penganut agama terbesar adalah agama Kristen, gabungan Katolik dan Protestan, kurang lebih 30%-an. Tapi diperkirakan pada tahun 2050
Sekarang 2015. 35 tahun ke depan. Maka umat Islam jumlahnya minimal menyamai umat Kristen. Tahun 2050. Insya Allah Anda semua kalau dapat jatah umur 60-70 tahun masih hidup kelihatannya. Kalau kami kelihatannya mudah-mudahan didoakan oleh kalian semuanya karena sudah ada di alam baka. Insya Allah seperti itu, gak masalah. Tapi kan bayangan kita bayangan ke depan sangat jauh. Hadirin sekalian berbahagia, mari kita hadirkan kesalehan sosial kita dalam bentuk dakwah. Dalam bentuk mengajak sebanyak-banyaknya orang menuju agama ini. Agama yang benar yang menyelamatkan manusia dunia akhirat. Menuju sebuah pengejawantahan janji Nabi besar Muhammad SAW, yaitu agama ini akan jadi mayoritas pada saatnya ke depan. Ada hadis Nabi yang lain, kata Rasulullah, "Uridat liyal ardu fara'aitu masyariqaha wa magharibaha." Diperlihatkan bulatan bumi di hadapanku dan aku melihat ujung timur bumi dan ujung barat bumi. Dan Allah mengabarkan kepadaku bahwa umatku akan sampai ke ujung timur dan ujung barat bumi tersebut. Hadis yang lain selain hadis yang pertama tadi. Hadis sekalian, oleh karena itu harus cepat sesegera mungkin mendakwahi siapapun di antara kita untuk meluruskan akidah yang ada. Boleh jadi seseorang sudah beragama Islam tapi akidahnya masih terkotori oleh noda-noda syirik, takhayul, khurafat dan lain sebagainya. Ini yang harus kita luruskan secara bersama-sama. Hadirin sekalian, saya teringat mantan Kapolda Jabar Pak Susno Duwaji. Dia katakan, Pak Gub, boleh jadi kan orang di hadapan kuburan itu bisa ibadah, bisa syirik. Emang kenapa? Dia bilang kita tidak tahu ucapan seseorang ada di hadapan kuburan. Saat mau munggahan ya, atau saat setelah Idul Fitri. Kalau seseorang atau seorang anak ada di hadapan kuburan ibu atau bapaknya berkata, "Ya Allah, ampuni ibuku." Pada momentum hari Idul Fitri, di mana Engkau memberikan pengampunan kepada umat manusia, ampuni ibuku, ampuni bapakku. Itu kesalehan. Itu perbuatan baik seorang anak kepada ibu, dan itu adalah bagian dari pengejawantahan iman dan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi tidak diucapkan kan? Tapi coba perhatikan, jangan-jangan masih ada di antara kita yang datang di hadapan kuburan ibu bapaknya mengatakan, "Wahai ibu, wahai bapak, ini anakmu datang ke kuburanmu, tolong sampaikan doa kepada Allah Subhanahu wa taala." Salah? Salah. Boleh jadi masih ada hal-hal seperti itu. Makanya tolong disampaikan dakwah yang benar, akidah yang sahihah, akidah yang salimah kepada umat kita. Sebab umat ini ukurannya akidah. Ketika ibadahnya bagus, tapi kemudian akidahnya salah, tidak diterima. Akidahnya bagus, ibadahnya bagus, alhamdulillah. Tapi meskipun ibadahnya masih belepotan, masih ada persoalan, tapi akidahnya lurus, insya Allah kelurusan akidah akan menjadi penyelamat minimal dari keterlanggengan di api neraka nanti. In qadun nasi min khuludi minal khuludi finaril jahim. Jadi dakwah yang paling minimal kepada umat manusia adalah in qadun nasi anil khuludi finaril jahim. Menyelamatkan manusia dari keterkekalan di api neraka. Apa yang membuat mereka kekal? Kekufuran. Apa yang membuat mereka kekal? Kemusyrikan, syirik. Di sini hadirin sekalian, tugas dakwah kita yang menjadi tahapan kedua dari berislam kita, yaitu tahapan dakwah sebagai bagian pertama dari kesalehan sosial, harus kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Mari kita diskusi dengan ibu bapak kita dan keluarga besar kita terkait dengan pemahaman akidah yang lurus dan benar. Minimal itu yang harus kita dakwahkan kepada umat kita. Tentu berikutnya adalah kaderisasi supaya umat ini memahami Islam dengan benar, mengejawankan Islam dalam berbagai sisi kehidupan dengan benar. Itu tahapan-tahapan berikutnya. Kemudian tahapan berikutnya hadirin sekalian, yang kedua pada fase kesalehan sosial adalah bagaimana kita membangun kontribusi kepada umat ini sebesar-besarnya. Mari kita berkontribusi. Ibnu Qayyim menawarkan ada 4 jenis kontribusi. Kontribusi pertama, hendaklah seorang muslim hadir menjadi guru peradaban. Hadir menjadi pembina umat ini. Hadir menjadi pengaruh umat ini ke arah kebaikan. Menjadi pemikir, menjadi ulama, menjadi guru bagi anak muda,
bagi generasi muda, bagi masyarakat secara umum. Itulah kontribusi pertama. Termasuk kontribusi yang besar dalam mengarahkan negara ke depan. Blueprint negeri-negeri Islam ini harus diatur dengan baik. Jangan sampai salah arah. Menjadi pakar, menjadi kontributor pemikir untuk kemajuan bangsa ke depan, baik pendidikannya, kesehatannya, infrastruktur dan lain sebagainya, termasuk ekonominya, kesejahteraannya. Itulah kontribusi, jenis kontribusi, salah satu kontribusi yang bisa kita pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, kontribusi kita adalah kontribusi profesionalisme. Kita punya keahlian mengolah alam semesta. Alam semesta, sumber daya alam yang Allah anugerahkan kepada kita, perlu ahli untuk mengolahnya. Sebab itu sumber daya alam yang mentah. Saat tidak diolah menjadi baku dan jadi, tidak akan sampai pada nilai lebih yang berdampak pada kesejahteraan. Ini sangat penting. Terutama saya ada di hadapan mahasiswa ITB. Sangat penting. Bagaimana kita mengolah sumber daya alam dengan pendekatan teknologi, supaya sumber daya alam tersebut hadir menjadi nilai lebih yang berdampak pada ujungnya kesejahteraan bagi umat manusia, bagi kita semuanya. Hadirin sekalian yang berbahagia, Korea Selatan dengan Indonesia dulu sempat lebih maju kita daripada Korea. Sekarang lebih maju Korea daripada kita. Pendapatan per kapita kita kira-kira 3.500 US dollar. Pendapatan per kapita Korea diperkirakan sudah sampai pada 35.000 US dollar. Kalah. PDRB kalah, JNP kalah. Kemudian JNP per worker per kapita juga kalah. Tapi alhamdulillah kebahagiaan masih menang. Jadi meskipun kita kalah IPM-nya sama Korea, Korea itu IPM-nya, pendidikan, kesehatan, daya beli nomor 2 di dunia setelah Norwegia. Indonesia nomor 100 sekian. Tapi urusan kebahagiaan kita lebih tinggi daripada Korea. Karena Korea saat ini menjadi negara yang paling banyak bunuh dirinya. Oleh karena itu kebahagiaannya di bawah sekali meskipun IPM dan kebahagiaan dan kesejahteraan sangat tinggi. Ya minimal kita bisa berbangga, bahagia yang lebih bahagia kita daripada Korea lah. Meskipun kita harus menyamai Korea dari sisi ekonomi dan bahagianya pun lebih daripada Korea, itu cita-cita kita. Jadi sekalian, pertanyaannya adalah, ini terkait dengan sumber daya alam, kontribusi para profesional untuk menghadirkan sumber daya alam menjadi sumber kesejahteraan. Kita lihat, mengapa di Korea Selatan tidak ada pengangguran. Di sana jumlah peluang kerja lebih banyak daripada angkatan kerja. Indonesia jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada peluang kerja, sebaliknya. Mengapa demikian? Hadirin sekalian, ini dibahas di ekonomi makro. Ini harus jadi pengetahuan kita bersama supaya kita memahami dengan baik. Ternyata di Korea, dari mulai di Korea itu dilarang menjual barang hulu. Dilarang mengekspor, menjual barang mentah, barang hulu. Seluruh barang hulu, baik barang hulu yang berasal dari permukaan bumi, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, ataupun barang hulu bawah bumi, migas dan barang tambang lainnya, dikelola seluruhnya menjadi barang baku, barang jadi, setelah jadi barang jadi baru keluar. Seluruh denyut ekonomi dari hulu ke hilir seluruhnya berada di Korea. Dampaknya adalah orang Korea tidak ada yang tidak punya pekerjaan karena denyut ekonominya berlangsung di Korea seluruhnya. Indonesia belum seperti itu. Kita punya bahan mentah langsung dijual keluar. Paling hebat diolah jadi bahan baku dijual keluar. Kebanyakan mungkin bahan mentah dijual keluar, khususnya mining, barang tambang. Bauksit yang kita jual keluar adalah tanahnya, batunya, kerikilnya, pasirnya, lumpurnya jual keluar semuanya. Kita nggak tahu ada bauksit yang dijual keluar berapa, karena seluruhnya diangkat. Deposit emas terbesar yaitu di Freeport. Freeport adalah deposit emas terbesar di dunia, ada di Indonesia, tapi diekspor keluar dengan seluruh bongkahannya. Tidak pernah kita tahu emasnya berapa di situ. Bahkan pertama-tama perjanjiannya hanya Tembagapura, hanya tembaga. Makanya kotanya kota Tembagapura, padahal pura-pura tembaga. Hadirin sekalian, kita tidak pernah tahu. Ini adalah kata orang stupid cost. Harga kebodohan kita. Cuma terlalu panjang kita bodohnya.
Masa 70 tahun masih begini terus kita kan? Hadirin sekalian berbahagia, ini adalah sebuah tantangan pemikiran kita untuk menghadirkan pemikiran ekonomi hulu hilir, pengolahan hulu hilir dari hulu ke hilir. Supaya nilai tambahnya besar, kuantum, dan menjadi sumber kesejahteraan bagi bangsa yang kita cintai ini. Ternyata kita ketika punya barang hulu, mentah ataupun baku, kita jual keluar. Dampaknya hadirin sekalian, ketika kita punya barang hulu kita jual keluar tanpa diolah terlebih dahulu, maka jam kerjanya, tenaga kerjanya ada di luar. Alhamdulillah di Jawa Barat industri pengolahan paling banyak. 53% manufacturing industri di Indonesia ada di Jawa Barat. Tapi sayang, bahan bakunya bahan baku impor. Giliran kita punya industri hulu dikeluarkan, giliran kita punya barang hilir, barang bakunya dari impor di tengah-tengah kosong. Kekosongan proses ekonomi, proses industri di tengah-tengah itulah sumber pengangguran yang sangat luar biasa bagi bangsa kita. Dan sekalian, kata orang nih, perbaikannya dari mana? Dari nasional perbaikannya. Karena kebijakannya harus kebijakan nasional. Tidak bisa kebijakan Gubernur Jawa Barat, itu masalahnya. Oke, silahkan, pokoknya mikirlah, kita mikir ke depan. Gimana caranya ke depan? Jadi jangan hanya berpikir saya habis keluar dari ITB, kerja di perusahaan asing mana supaya duitnya gede. Tidak hanya itu pikiran kita. Egois kalau kita hanya berpikir begitu. Tapi mari kita pikirkan bagaimana caranya kita mempengaruhi kebijakan nasional kita, komitmen secara nasional, disuarakan secara ilmiah, supaya pengolahan hulu hilir ada di Indonesia. Denyut ekonomi hulu ke hilir di Indonesia seluruhnya. Sehingga denyut ekonominya, denyut tenaganya ada di kita seluruhnya, dan kita bebas dari pengangguran. Bangsa sekaya ini luar biasa kaya rayanya. Saya pernah cerita ada tahun 2011 yang lalu ada lelang ikan tuna di Tokyo. Yang melelang itu para nelayan dari Tiongkok. Yang membeli orang Jepang. Ikan tuna jenis paling mahal, bluefin. Untuk membayangkan ikan tuna jenis bluefin, saya punya cerita. Saya diajak makan di restoran Jepang paling mahal di Jakarta. Kemudian ditawari, Pak, mau ikan perut, daging bagian perut ikan tuna bluefin? Mau. Oke, sashimi dipesan 4 slice 4 huapun, suap, harganya 600.000. Satu suap 150.000, bayangkan. Luar biasa. Tapi saya menikmati karena pengalaman hidup, untuk dinikmati dan untuk direnungkan. Mengapa tidak seperti ini? Mengapa yang menikmati orang lain? Hadirin sekalian, ketika ikan tuna dijual di Jepang oleh nelayan-nelayan Tiongkok, harganya per ekor ikan tuna $350.000 rata-rata harganya. Per ekor ikan tuna, coba kalikan $13.000 lebih. 5 miliar satu ekor ikan tuna. 5 miliar satu. Ketika ditanya, wahai para nelayan Tiongkok, di mana maneh boga ikan tuna? Dari mana kamu dapat ikan tuna sebesar-besar ini? Dari laut Tiongkok? Oh bukan. Lautan kami itu lautan yang dikelilingi daratan-daratan kuat, daratan besar. Daratan besar itu rata-rata punya lautan dangkal. Gak ada ikan tuna di negeri kami, di lautan Tiongkok. Terus dari mana? Kami mendapatkannya dari Samudra Hindia. Kami berlayar ribuan mil laut. Kami dapatkan dari Samudra Hindia, kata mereka. Dalam bahasa Jawa Barat, kami mendapatkan dari Garut Selatan. Orang Garut Selatan ke tempat ikan tuna hanya 12 mil. Orang Tiongkok ke Garut Selatan ke tempat ikan tuna ribuan mil. Mengapa mereka yang ngambil, kita yang enggak? Urusan adalah para nelayan kita belum punya teknologi untuk ngambil ikan tuna segede-gede itu. Ini persoalannya, hadirin sekalian. Oleh karena itulah kalau ada jurusan kelautan, mungkin dikasih tugas khusus gimana caranya ngambil ikan tuna di Garut Selatan. Betul. Hadirin sekalian yang berbahagia, itulah kontribusi profesionalisme. Dalam berbagai bidang kehidupan, banyak sumber daya alam yang kita miliki, gak jadi sesuatu yang menjadi kesejahteraan. Di mana-mana, barang tambang itu menjadi akselerator kesejahteraan di sebuah negara. Kita punya barang tambang banyak, harganya mahal, cuman tidak ada pengolahan, jadi dijualnya murah. Sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan bangsa ini. Itu hadirin sekalian.
Jadi di situ kita perlu kontribusi. Yang pertama kontribusi keilmuan, cerdaskan bangsa ini. Pemikiran, bikin blueprint tentang arah pembangunan bangsa ini ke depan. Itu kontribusi pertama. Kontribusi kedua profesionalisme dalam mengolah pertambangan, dalam mengolah hasil bumi, dalam mengolah hasil laut dan lain sebagainya. Di kita labu siam, walau gede ya. Labu siam kenal ya, labu siam, labu besar. Kata orang Sunda walau gede. Untuk apa walau gede di kita? Kolak naon deui? Dodol naon deui? Wajit naon deui? Udah, enggak ada lagi. Kulub di Tamulan. Di Gado gitu. Hanya 4 kan? Lihat kalau ke Bandara Tokyo berapa jenis makanan yang dibuat dari labu. Dan labu sudah jadi barang industri di sana. Di urang masih jadi barang pinggiran. Kalau kita berkebun sisina ya, tamapoho gitu, labu tanam. Di sana sudah jadi barang industri. Ada 40 jenis makanan yang berasal dari labu besar itu. Dan labu besar ini sudah direkayasa genetik sampai ada 1 kuintal besarnya satunya. Itulah industri pengolahan berbasis pertanian. Hadirin sekalian, kontribusi yang berikutnya adalah kontribusi materi. Pengembangan agama ke depan, pengembangan negara ke depan harus perlu materi yang banyak. Ternyata materi yang banyak itu dikuasai oleh para pedagang. Oleh karena itu kita ingin menghadirkan orang-orang beriman jadi para pedagang. Karena ternyata dalam perdagangan, industri dan perdagangan, ternyata pintu rezekinya lebih banyak. Rasulullah menjanjikan, mengabarkan kepada kita semuanya bahwa pintu rezeki ada 10. 9 diantaranya untuk para pedagang, untuk industriawan, untuk para saudagar, untuk para tajir, untuk para bisnismen. 1 untuk para pegawai. Jadi pegawai jangan bercita-cita kaya raya banget. Karena pintu rezekinya hanya 1. Pedagang ada 9. Jadi hadirin sekalian, kita harus bercita-cita juga di antara kita jadi pedagang-pedagang yang baik. Sebab dalam Islam ada 2 jenis mabrur. Pertama haji mabrur, 2 pedagang mabrur. Semoga anak-anak ITB banyak yang jadi haji mabrur dan pedagang mabrur sekaligus. Amin. Kontribusi terakhir, atau saya cerita dulu secara makro. Hadirin sekalian, di sebuah negeri itu denyut ekonomi akan bagus, tidak ada pengangguran, manakala minimal 4% dari populasi sebuah negeri adalah pedagang, bisnismen. Tiongkok 14% penduduknya adalah pedagang. Amerika Serikat 12% penduduknya adalah pedagang. Thailand, durian dari kita tiba-tiba muncul montong. Jamu dari kita tiba-tiba muncul jamu Bangkok. Thailand pedagangnya sudah 4,1%. Malaysia menuju 4%. Indonesia banyak riwayat. Riwayat Ciputra 0,2% pedagangnya. Riwayat yang lain 0,8%. Riwayat Kementerian UMKM 1,2% lumayan. Itu jumlah pedagang di Indonesia, jumlah pebisnis di Indonesia. Jadi masih sangat sedikit. Oleh karena itu sangat dianjurkan, didorong kepada masyarakat Indonesia, masyarakat Jawa Barat, generasi muda untuk bercita-cita menjadi orang kaya lewat perdagangan yang jujur, yang benar. Yang terakhir, kontribusi kepemimpinan. Ternyata kepemimpinan menentukan masa depan sebuah bangsa. Oleh karena itu silahkan kalau seseorang di antara kita bercita-cita menjadi pemimpin publik. Tentu pemimpin banyak jenisnya, tapi yang paling kita inginkan ada pemimpin publik yang handal, yang mampu mengarahkan jati diri bangsa ini, mengarahkan kepribadian bangsa ini ke arah kebaikan, ke arah yang lebih baik, dibimbing ke arah yang lebih baik. Itulah kepemimpinan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan makin ke sana, makin ke hilir, mudah-mudahan Indonesia selalu mendapatkan rezeki kepemimpinan yang baik insyaallah. Untuk urusan kepemimpinan, saya kira anak-anak ITB hobi berpolitik, sehingga saya tidak usah panjang lebar. Pokoknya kepemimpinan ya, paham kan? Paham.
Masa tukang demo nggak paham? Paham lah gitu. Hadirin sekalian, jadi kontribusinya adalah komunikasi keilmuan, kepakaran, 2 profesionalisme, 3 harta, karena bagaimanapun butuh bantuan besar dari para dermawan, dari para pedagang untuk kepentingan kemajuan bangsa ini ke depan, baik dalam arti infak sosial maupun dalam arti pajak ke negara. Itulah yang akan menjadi modal pembangunan kita ke depan, pedagang, industriawan ya. Yang keempat adalah kepemimpinan. Hadirin sekalian, kata ulama-ulama, ya paling tidak kita ngambil 1 di antara 4. Boleh ngambil 2, boleh ngambil 3, boleh ngambil 4-4-nya. Seperti Abu Bakar Siddiq 4-4-nya. Dia ilmuwan, dia profesional, dia pedagang juga, dia juga pemimpin. Paling tidak 1 di antara 4 kita ambil. Demikian hadirin sekalian, mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih bermakna, lebih membangun ketakwaan kita kepada Allah, sehingga sisi moralitas dan profesionalisme semakin kokoh wujud dalam diri kita. Karena orang bertakwa, tanda yang paling asasi adalah dia bermoral sekaligus dia profesional dalam kehidupannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.